kasih udah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan salah satu bendungan Batu Tegi yang ada di Tanggamus, Lampung. Bendungan ini mempunyai panorama yang sangat indah. Namun di balik keindahan bendungan ini, Batu Tegi ada kisah misteri tumbal penunggu hingga siluman buaya. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk dukung channel ini. Dibangun pada tahun 1995 dan diresmikan pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri, Bendungan Batu Tegi merupakan bendungan serbaguna yang memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat Lampung. Dengan ketinggian 75 meter dan panjang 350 meter, bendungan ini mampu menampung air sekitar 688 juta meter kubik, menjadikan salah satu bendungan terbesar di Asia Tenggara. Fungsi utama Bendungan Batu Tegi adalah untuk mengairi sawah seluas 16.000 hektar di daerah Lampung Selatan dan Lampung Tengah. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan kapasitas 28 MW yang membantu memenuhi kebutuhan energi di wilayah Lampung. Namun, di balik peran fungsional, Bendungan Batu Tegi juga mempunyai pesona wisata yang luar biasa. Keindahan alam di sekitar bendungan ini bagaikan lukisan alam yang mempesona. Pengunjung dapat menikmati pemandangan air yang luas dan tenang, dikelilingi oleh perbukitan hijau yang menyejukkan mata. Ternyata bendungan ini juga mempunyai cerita mistis di balik tempat wisata yang masih beroperasi hingga saat ini. Dikabarkan pernah menelan 13 jiwa pekerja pada saat pembangunan. Beberapa pihak menyatakan bahwa mereka menjadi tumbal nyawa sebagai ganti pembayaran dibangunnya tempat ini. Menurut pengertian tumbal merupakan suatu yang harus dibayar untuk menggantikan didapatkannya suatu hal. 13 pekerja tersebut meninggal ketika sedang mengerjakan terowongan air pembuangan air di bendungan. Terowongan tersebut merupakan sebuah pembangunan besar dengan diameter beberapa puluh meter dengan panjang. Terowongan tersebut dibuat dengan struktur kedalaman memanjang ke bawah. Pada waktu kejadian, ke-13 pekerja tersebut tewas tertimpa alat berat pengecor semen. Atas kejadian itu, di Bendungan Batu Tegi berdiri Monumen 13. Monumen ini dibuat untuk mengenang 13 korban jiwa saat pembangunan bendungan tersebut. Di monumen tersebut juga dicantumkan 13 nama korban jiwa tersebut. Konon bendungan ini tetap menelan korban jiwa. Setiap tahunnya, korban meninggal di Bendungan Batu Tegi ini diyakini merupakan tumbal yang diminta oleh makhluk halus penghuni bendungan. Selain itu, daerah bendungan ini juga sering terlihat penampakan sekilas. Konon penampakan ini hanya akan mengganggu orang-orang yang hendak berbuat aneh-aneh di sekitar bendungan. Apalagi jika kalau waktu sudah mendekati maghrib. Oleh karena itu, saat berkunjung ke Bendungan Batu Tegi diharapkan untuk menjaga perilaku serta perkataan. Sebab bisa saja apa yang kita perbuat ternyata mengusik keberadaan makhluk-makhluk yang tinggal di sana. Tanpa disadari, ternyata kisah misteri yang beredar di Indonesia memang kerap menjadi daya tarik tersendiri di suatu wilayah. Sehingga keberadaannya bukan membuat orang menjadi takut atau enggan berkunjung, tapi sebaliknya, mereka malah semakin penasaran dan nyaris ingin mengalaminya sendiri. Bendungan Batu Tegi menurut warga sekitar dihuni oleh siluman ular dan siluman buaya, di mana mereka merebutkan tumbal. Ada beberapa cerita dari pengunjung Bendungan Batu Tegi saat liburan ke bendungan melihat orang menceburkan ke bendungan dan berubah menjadi siluman buaya. Namun menurut masyarakat sekitar, Bendungan Batu Tegi memang ada buaya asli. Bahkan ada cerita juga kalau buaya siluman itu adalah buaya yang dikirimkan dari Pulau Jawa untuk mengisi Bendungan Batu Tegi karena masih baru pada zaman itu. Ada juga warga yang menceritakan ada salah satu warga yang memancing mendapatkan ikan yang besar dan dibawa pulang. Lalu ikan besar ini dimakan satu keluarga. Dia juga nggak nyadar kalau ikan ini sudah dimakan selama 3 hari. Tetapi nggak habis-habis dimakan. Setelah makan ikan ini, salah satu anaknya yang kecil ini menangis terus-menerus sehingga membuat tetangga sekitar pada datang. Salah satu tetangganya ternyata mempunyai kemampuan supranatural dan mempertanyakan apakah dia mendapatkan ikan ini dari Bendungan Batu Tegi. Lalu dia menjawab, iya, dia mendapatkan ikan dari Batu Tegi.
Kenapa ikan itu masih ada? Konon katanya itu adalah ikan jadi-jadian. Tetapi dari cerita ini tidak ada yang mengetahui kebenarannya karena hasil cerita ini dari turun-menurun. Terima kasih yang sudah menonton, cukup sekian videonya. Silahkan klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe lalu komen di bawah atau berikan saran untuk video selanjutnya.